Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita mengatur halaman di Microsoft Word untuk skripsi. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Langkah yang pertama tentunya kita membuka Microsoft Word. Kebetulan di sini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Secara keseluruhan caranya itu sama untuk semua versi Microsoft Word ya. Secara umum ya. Oke. Nah, teman-teman biasanya kendalanya ketika kita mengatur halaman, mungkin ini sudah kita atur untuk font dan lain sebagainya. Tapi ketika kita keluar dari Microsoft Word, misalkan ini udah kita atur nih. Kita keluar dari Microsoft Word gitu. Kita ini walaupun udah di-save gitu ya. Refresh, oke. Walaupun udah di-save, ketika kita membuka untuk membuat dokumen baru, maka dia akan kembali settingannya seperti ini. Nah, di sini saya akan berbagi tips supaya teman-teman tidak perlu men-setting atau mengatur ulang lagi untuk font, halaman, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti di-setting secara default atau secara paten, secara baku gitu ya. Caranya bagaimana? Untuk langkah yang pertama, men-setting tentunya kita masuk ke menu home dulu. Di sini yang kita butuhkan adalah kita men-setting hurufnya dulu ya. Nah, untuk huruf itu tergantung kebijakan setiap universitas atau setiap aturan setiap universitas itu kan kadang beda-beda ya. Di sini misalkan saya menggunakan Arial gitu ya. Nah, untuk ukuran fontnya itu biasanya formal itu di 12 ya. Oke. Nah, tapi teman-teman kalau seperti ini, teman-teman nanti ketika membuka dokumen baru, maka dia akan menjadi settingannya Calibri seperti ini teman-teman. Nah, caranya untuk men-setting supaya ini menjadi permanen, kita masuk ke pojok sebelah kanan seperti ini, yang segitiga ini. Kita klik, maka dia akan muncul pop-up seperti ini. Nah, teman-teman di sini memilih untuk settingan fontnya Arial. Kemudian font stylenya kita pakai reguler. Kemudian untuk size-nya atau ukurannya kita pakai 12. Oke. Untuk font colornya dibiarkan automatic juga nggak masalah. Underline stylenya none atau tidak ada, tidak perlu. Terus effect ini tidak perlu ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke advance. Di advance ini adalah tampilan skalanya biarkan 100% aja. Yang lainnya biarkan saja seperti ini. Kita masuk ke font lagi. Kemudian di bagian bawah teman-teman jangan langsung tekan OK, tapi tekan set as default. Yang artinya kita men-setting ini semua menjadi default, menjadi baku atau menjadi bawaan dari Microsoft Word ini gitu ya. Kita set as default, maka dia akan muncul pop-up lagi. Nah, di sini ada pertanyaan untuk dokumen ini saja atau untuk semua dokumen. Nah, kita pilih yang all documents based on the normal template, yang artinya ketika kita menggunakan template yang ini nih, normal ini, maka dia settingannya akan menjadi Arial, menjadi settingan yang udah kita setting. Oke. Kita klik OK. Nah, kemudian kita masih di menu home, kita masuk ke paragraf. Nah, teman-teman bisa saja men-settingnya di sini, tapi saya lebih menyarankan teman-teman men-settingnya itu di pojokan lagi di sini. Nah, klik seperti ini, maka dia akan muncul pop-up seperti ini ya teman-teman. Perhatikan. Yang pertama, alignment. Alignment itu berarti kita mengatur font ini atau paragraf ini rata kanan, rata kiri, atau rata tengah. Nah, kita setting aja langsung ke rata kanan kiri ya teman-teman. Pakai justified. Oke. Yang artinya nanti pakai yang ini nih. Pakai yang ini nih. Justified. Untuk outline level pakai body text aja biarkan. Kemudian untuk yang lainnya ini biarkan saja. Teman-teman langsung masuk ke spacing. Spacing ini adalah ada before dan after. Ini adalah spasi setelah paragraf. Artinya ketika kita menulis paragraf kemudian kita meng-enter itu masuknya ke after ya. Nah, ini 10 pt. 10 pt ini kita kecilkan aja menjadi, kalau ini tergantung aturan juga ya, tapi kalau saran saya sih pakai 6 aja, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau membuat 10 pun nggak apa-apa
gitu. Tapi biasanya saya sih menggunakan 6 biar ada kerapatan lebih rapat gitu ya. Jadi eh, tulisannya itu lebih padat gitu, lebih enak dilihat. Kemudian line spacing, kita langsung klik di add-nya aja ini. Kita bisa memilih di sini settingannya 1,5 spasinya ya. Spasi antar baris dari setiap kalimat itu 1,5. Oke. Uh, Spasi setelah paragraf 6, terus spasi antar kalimat baris kalimat itu 1,5. Oke. Kalau sudah kita masuk ke line di sini. Nah, seperti ini settingannya, biarkan saja. Kita balik ke yang menu ini. Kemudian teman-teman ini juga disetting menjadi set as default ya, menjadi baku atau menjadi bawaan. Jangan langsung oke, tapi pakai set is default supaya nanti menjadi paten gitu, menjadi baku. Nah, di sini pilih yang all document based on the normal template. Oke, kita klik oke. Nah, seperti ini ya. Ini untuk bagian font dan paragraf. Lalu kita masuk ke settingan halaman, yaitu page layout. Di sini, nah teman-teman biasanya kan men-settingnya manual ya di sini, secara marginnya dulu, orientasi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman saya sarankan pakai yang ini saja, bagian yang pojok kanan ini. Kita klik seperti ini. Nah, di sini kita bisa men-setting secara keseluruhan margin, paper dan layout. Kita masuk ke margin dulu teman-teman. Nah, biasanya aturannya untuk margin itu adalah 4 ya, untuk topnya ada, untuk leftnya sebelah kiri 4, kemudian untuk bottom atau bagian bawah adalah 3, kemudian untuk right adalah 3. Nah, lalu fungsi gutter ini untuk apa? Gutter ini sebenarnya untuk penjilitan ya teman-teman. Jadi kalau leftnya sudah 4, maka di sini nggak perlu pakai gutter. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai gutter atau bagian penjilitan itu 2 cm, maka di sini otomatis harus dikurangi menjadi 2 supaya jaraknya jadi 4 gitu. Kalau misalkan pusing, udah nggak usah pakai gutter, kita pakai left aja, tembak 4 gitu ya. Oke, untuk orientasinya teman-teman pakai portrait, kemudian yang lain biarkan saja. Kemudian kalau sudah, teman-teman masuk ke paper atau ukuran kertas. Nah, di sini ukuran kertas untuk skripsi itu A4. Tapi kalau misalkan ada universitas yang menginginkan pakai F4 ya monggo ya. Itu aturannya beda-beda biasanya seperti itu. Kita masuk ke layout. Kemudian di sini section startnya udah biarkan seperti ini aja. Nah, di sini ada settingan header. Header ini sebenarnya tidak ada patokan khusus, tapi kalau teman-teman mau men-setting sendiri bisa di sini ya. Oke. Footernya juga sama seperti itu. Nah, kita masuk ke margin. Kalau kita cek udah semua. Kalau sudah, kita settingnya ke set is default. Jangan ke oke lagi. Set is default kita jadikan baku. Kemudian diceng oke, yes. Nah, teman-teman, sampai di sini sebenarnya settingannya secara keseluruhan, secara umum sudah gitu ya. Tapi di sini ada yang sedikit kurang, yaitu bagian mistar bagian atas ini. Mistar bagian atas ini nggak ada ya. Cara menampilkannya bagaimana? Kita masuk ke view, kemudian ke ruler. Di sini kita klik maka dia akan muncul. Oke. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah selesai juga, tapi ada beberapa tambahan teman-teman. Tips dari saya adalah menampilkan garis tepi. Cuma di Microsoft Word itu kan tidak semuanya bisa menggunakan garis tepi ya. Versi 2016 ke atas itu setahu saya dia Microsoft Word sudah tidak ada garis tepinya gitu. Oke, garis bantu ya, bondarisnya udah nggak ada. Nah, untuk menampilkan ini kebetulan saya pakai 2010, masuk ke file, kemudian teman-teman masuk ke option. 2007 juga secara settingan sama, masuk ke option, kemudian masuk ke di sini ada pilihan lagi, ada advance. Kita klik, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang tulisannya itu show document content. Kita checklist yang bagian show text boundaries. Oke. Kalau sudah, kita klik oke saja. Nah, seperti ini. Untuk tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Untuk tampilannya seperti ini. Ini dari sini left marginnya 4, atas 4, terus dari sebelah kiri, aku berbesar dikit. Sebelah kiri, sebelah kanan ini adalah 3 dan bagian bawah adalah 3.
Oke, ini untuk settingannya. Nah, kita masuk ke home. Nah, kalau sudah, apakah kalau ini kita tutup, kemudian kita buka dokumen baru, maka settingannya akan tetap seperti ini? Kita buktikan saja ya teman-teman. Kita close. Don't save nih, tidak perlu di save. Oke, kita buktikan saja. Kita masuk ke Microsoft Word, kita buka baru. Apakah settingannya masih? Nah, oke, kita cek. Yang pertama, dari garis atas ya atau mistarnya masih ada, kemudian garis tepinya masih ada. Kemudian untuk fontnya masih Arial. Terus untuk ukurannya masih 12, oke. Kemudian untuk paragrafnya rata kanan kiri, ya kan? Di sini rata kanan kiri. Terus kita cek untuk bagian spasinya 1,5 ya. Atau kita cek langsung di sini, bisa. Settingannya masih ya 6, 1,5. Oke. Kemudian kita masuk ke page layout, apakah settingannya berubah? Kita cek coba di sini, klik. Nah, di sini topnya masih 4, terus leftnya masih 4, bottom 3. Oke, kalau sudah masih potret juga, kemudian di paper bagian kertasnya adalah A4 ya. Kemudian layoutnya, oh ini tidak diubah-ubah tadi ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman membuat dokumen baru, kita buka dokumen baru seperti ini, teman-teman bisa langsung mengetik. Kita buka dokumen baru lagi, teman-teman bisa langsung mengetik. Misalkan antara bab 1, bab 2, dan bab 3 itu diketik secara terpisah, teman-teman tidak perlu men-setting manual lagi untuk dokumen-dokumen barunya. Seperti itu ya. Jadi ini akan mempermudah kita dalam bekerja atau mengerjakan tugas. Apalagi skripsi itu kan kadang membutuhkan effort dan mood yang luar biasa ya teman-teman. Oke, begitu mood kita langsung bisa mengerjakan. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Jangan lupa ini share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.